Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Agustian dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan materi yang akan saya sampaikan itu berjudul macam teknik pengambilan gambar berdasarkan besar dan sudutnya. Nah, mungkin di sini ada yang ingin mencoba membuat video marketing sendiri karena masih sempat dan ingin sambil belajar. Nah, kali ini saya akan coba ulas tentang teknik pengambilan gambar atau shot dalam videografi. Nah, jika Anda akan membuat video dalam bentuk film film pendek gitu, maka syuting tentu jadi bagian dari proses pengambilan gambarnya. Nah, persiapan untuk membuat video itu atau film mencakup persiapan, pengetahuan, kemampuan, pengetahuan, terus untuk pengetahuan teknik shot tentu menjadi dan teknik shot tentu menjadi bagian penting juga. Nah, teknik pengambilan gambar dalam videografi ini dibagi berdasarkan kategori, yaitu yang pertama ada sudut pengambilan gambar atau camera angle dan ukuran gambarnya, yaitu frame. Nah, langsung saja, ini macam-macam teknik pengambilan gambar berdasarkan besar dan sudutnya. Yang pertama ada teknik pengambilan gambar video berdasarkan sudut pengambilan gambar atau angle. Nah, yang pertama ada frog eye. Frog eye ini teknik shooting ini mengambil gambar dengan posisi kamera disejajarkan dengan bagian alas atau bawah objek dan posisinya lebih rendah dari dasar objek. Nah, hasilnya gambar yang diambil itu akan menjadi sangat besar. Nah, subjek ini pengambilan gambar menjadi serasa mengecil dan objek gambar memiliki kesan angkuh, agung maupun kokoh gitu. Nah, ini contoh dari teknik pengambilan gambar frog eye gitu. Nah, yang selanjutnya ada low angle. Nah, low angle ini merupakan pengambilan gambar dengan sudut arah bawah objek yang memberikan kesan objek membesar. Jadi yang tadi itu lebih full body dari bawah, tapi kalau yang ini low angle gini minimal dari dada sampai ke atas. Tuh perbedaannya. Nah, selanjutnya ada A level. Nah, A level ini teknik mengambil posisi sejajar dengan objek. Dengan teknik A level, maka gambar yang direkam menunjukkan tangkapan pandangan mata orang yang berdiri sejajar dengan objek. Nah, ketinggian dan besarnya objek ini jadi sama dengan subjek dan disebut juga teknik normal shot. Nah, ini contoh dari teknik pengambilan gambar A level. Nah, selanjutnya ada high angle. High angle ini teknik pengambilan gambar mengambil posisi di atas objek. Jadi ngambilnya itu di atas objek tersebut. Nah, hasilnya objek itu menjadi lebih kecil. Hasil gambarnya menjadi dramatis, terkesan kerdil dan sebagainya gitu. Ini contoh dari high angle tersebut. Contoh gambar dari teknik pengambilan dari high angle ini. Jadi diambilnya dari atas si objek yang akan kita ambil gitu. Nah, yang kelima ada bird eye. Nah, bird eye ini teknik atau bisa disebut juga mata burung, merupakan teknik syuting dengan memposisikan juru kamera di atas ketinggian dalam merekam objek. Nah, hasilnya gambar yang tampak akan menunjukkan lingkungan sekitar lebih luas. Nah, jadi seperti yang ada yang dicontoh ini, jadi satu kota ini hampir terlihat gitu dengan teknik pengambilan gambar bird eye ini. Nah, ini juga menunjukkan benda-benda lainnya di sekitar objek juga akan tampak dalam ukuran kecil. Nah, ini kan tuh jadi ukurannya jadi pada kecil gitu.
Dan biasanya ini diambilnya pakai bantuan drone yang kayak gitu. Nah, yang keenam ada over shoulder. Nah, over shoulder ini teknik shooting mengambil gambar dari arah belakang bahu objek. Nah, akibatnya objek hanya nampak bagian bahu atau kepalanya saja. Biasanya teknik ini dipakai untuk menunjukkan bahwa objek sedang melihat sesuatu ataupun sedang berbincang-bincang. Nah, ini contoh dari over shoulder tersebut. Jadi ada di shotnya dari belakang si objek. Nah, yang berikutnya ada teknik pengambilan gambar video berdasarkan ukuran atau ukuran gambarnya gitu. Nah, setelah membahas soal sudut syuting yang tadi, selanjutnya adalah tentang ukuran gambarnya. Besar kecilnya ukuran gambar tak lepas dari tujuan pengambilan gambar itu sendiri. Dalam hal ini berguna memperjelas situasi, kondisi maupun emosi objek gambar. Nah, ini ada yang pertama ada extreme close up atau ECU. Extreme close up ini merupakan pengambilan gambar dari jarak sangat dekat hingga pori-pori kulit pun bisa terlihat gitu. Tujuannya agar objek menjadi sangat-sangat jelas. Nah, ini biasa diambil kalau ketika ada mau memperjelas ekspresi mata, suatu ekspresi lah. Yang berikutnya ada big close up atau BCU. Teknik pengambilan gambar ini untuk menunjukkan ekspresi dari objek. Nah, maka digunakan teknik big close up. Sasarannya adalah dari atas kepala ini hingga dagu objek. Nah, yang keempat yang ketiga ada close up atau CU. Close up ini dilakukan dengan mengambil gambar atas kepala objek hingga bawah leher, tujuannya agar wajah objek nampak lebih jelas. Nah, ini ada contoh dari pengambilan gambar teknik close up. Jadi dari atas kepala sampai leher si objek. Yang selanjutnya ada medium close up. Nah, kalau medium close up ini ialah teknik bertujuan mempertegas gambaran profil seseorang. Nah, pengambilan gambarnya menyulut dari kepala hingga dada. Nah, ini contoh dari medium close up, dari di atas kepala sampai di bawah dada atau di dada gitu. Nah, yang selanjutnya ada medium shot. Nah, medium shot ini agar sosok orangnya gitu mempertegas gambaran profil seseorang, agar sosok orang semakin jelas, maka teknik ini dilakukan gitu. Jadi sasarannya mulai kepala hingga pinggang. Ini ada contohnya. Jadi dari atas kepala sampai di bawah pinggang. Next ada full shot. Nah, terlihat jelas dari gambarnya juga. Ini teknik ini memperlihatkan seluruh tubuh objek gitu, dari kepala hingga kaki. Nah, jadi full body tuh. Yang berikutnya ada long shot. Nah, long shot ini untuk menunjukkan objek sekaligus latar belakangnya. Digunakannya jadi pakai teknik long shot. Jadi ini ada objek, terus sekaligus menangkap latar belakang si objek. Nah, ini latar belakang si objek. Nah, oke, lanjut. Ada one shot atau 1S. Teknik one shot ini adalah teknik shooting untuk menampilkan satu objek saja. Jadi ini nih. Nah, jadi satu objek, cuma ada satu objek ini, orang ini. Yang selanjutnya ada two shot. Two shot ini lebih luas dari teknik sebelumnya.
S2 ini menampilkan dengan dua objek yang terlibat percakapan. Nah, ini kan ada dua nih, ada dua objek, ada dua orang, jadi disebutnya two shot. Baik, selanjutnya ada group shot. Nah, group shot ini teknik group shot mengambil gambar kumpulan orang seperti adegan pasukan, kerumunan, terus grup, orang-orang yang berkumpul dan lain sebagainya lah gitu. Nah, jadi begitulah beberapa teknik pengambilan gambar dalam videografi atau syuting ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi ini semoga bermanfaat untuk kalian yang baru belajar tentang teknik-teknik pengambilan gambar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.